Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Namun pada kesempatan kali ini kita take out dulu perihal sains, kita masuk ke dalam agama dan sejarah. Topik yang akan saya bahas adalah Ka'bah di dalam Injil. Ya, Ka'bah. Kata Ka'bah ini memang sempat ada di dalam Injil. Nah, ini yang akan saya jelaskan asal-usulnya mengapa ini bisa terjadi. Baik, saudara-saudara, kita buka Alkitab terjemahan baru yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ambil dari website sabdaweb.sabda.org. Di sini kita ambil di ayat Matius 4 ayat 5. Ya, kalau saudara-saudara beli Alkitab di toko buku, saudara akan dapatkan terjemahannya seperti ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, ya. Bait Allah. Nah, kata bait Allah ini saya bold ya seperti ini. Saudara-saudara bisa perhatikan dulu. Ya. Bait Allah di dalam bahasa Arabnya itu Baitullah. Nah, ini mengacu kepada Ka'bah yang ada di kota Makkah, Arab Saudi. Nah, mari kita lihat terjemahan sebelum LAI ini berdiri. Jadi sebelum LAI berdiri, terjemahan Alkitab ke bahasa Nusantara, ya bahasa Melayu, itu sebenarnya di handle sama orang-orang Belanda. Ya, kita lihat di sini di terjemahan Melayu Baba, ya. Di sebelah kiri di sini bisa dilihat ya, ada berbagai macam versi terjemahan. Saya ambil Alkitab Melayu Baba, lalu nanti saya ambil Alkitab Klinkert 1863, lalu dibandingkan terakhir lah Alkitab Klinkert 1870. Ya. Coba kita perhatikan ayat yang sama ya. Matius 4 ayat 5, habis itu iblis membawa dia pergi negeri suci dan kasih dia berdiri di atas Ka'bah, kemuncak. Ya, di sini muncul kata Ka'bah di Alkitab bahasa Melayu Baba. Kenapa demikian? Karena penerjemahnya pada saat itu adalah umat Muslim. Ya. Lalu di Alkitab Klinkert 1863 di ayat yang sama kita dapati juga kata Ka'bah. Saya baca, habis begitu iblis hantarkan sama Tuhan ke negeri yang suci dan menaruh Tuhan di atas ujungnya sutuh Ka'bah. Nah, bahkan di sini diperjelas lagi Ka'bah adalah masjid besar sekali. Jadi bisa dipahami kalau yang membantu menerjemahkan ini memang tidak tahu menahu apa itu bait suci ya. Maklum pada saat itu kan belum ada Google ya. Sekali lagi ini adalah terjemahan Alkitab Klinkert 1863. Jadi di abad 19 pertengahan ya. Lalu kita baca Klinkert 1870. Kita lihat hasilnya apa di sini. Lalu diambil iblis akan Isa, dibawanya sertanya ke Baitul Maqdis. Didirikannya di atas bumbungan rumah Allah. Nah, rumah Allah, rumah itu nama lainnya adalah bait ya. Kembali lagi di sini muncul Allah. Jadi rumah Allah itu adalah bait Allah, Baitullah, mengacu juga kepada Ka'bah atau ya pusat dari peribadatan umat Islam gitu ya. Di sini juga dicantumkan nama Isa gitu ya. Jadi memang banyak istilah Islam yang masuk ke dalam Injil atau Kitab Perjanjian Baru dikarenakan memang yang membantu penerjemahan adalah saudara-saudara Muslim di Nusantara.
Nah, pada saat LAI berdiri ya setelah Indonesia merdeka, istilah-istilah ini banyak dibuang ya, banyak digantikan. Namun yang namanya nama Allah itu sepertinya menjadi favorit dari penerjemah LAI, dan itu tidak di take out ya, tidak dihapus ya. Contohnya ya di ayat Matius 4 ayat 5 ini, kata Allahnya itu tetap dibuat muncul. Nah, sebenarnya di dalam naskah asli PB yang menjadi referensi LAI, yaitu PB Yunani, sebenarnya muncul nggak sih kata Theos? Nah, coba kita lihat ya. Ini saya ambil dari website biblehub.com ya. Saudara-saudara bisa lihat, ini adalah ayat yang kita tuju, Matius 4 ayat 5 ya. Kalau saudara lihat misalnya paralel, ayat paralel ya, dari berbagai terjemahan ya. NIV, di sini ada NLT, English Standard Version, Variant Study Bible ya. Di sini hanya ditampilkan ya terjemahan dari Yunani ke Inggris ya. Semuanya ini menampilkan kata atau frasa the temple. The temple, the temple, the temple, the temple ya, the temple ya, the temple ya. Tidak pernah ada frasa God's temple atau Holy temple gitu ya. Tidak pernah gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam naskah Yunaninya ya, memang benar ya, kata Theos itu tidak ada. Ya, coba kita cek ya satu persatu nih kata-katanya. Nah, lihat ini yang terakhir katanya the temple. Ya. Jadi sama sekali tidak ada kata yang bisa diterjemahkan menjadi Tuhan atau Allah di dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi balik lagi ya, sebenarnya kalau kita terjemahkan dengan baik dan benar ke dalam bahasa Indonesia ya, kita harusnya take out kata atau nama Allah ini ya. Yang paling tepat adalah di sini dia menempatkannya di atas atau di ujung atau di atap bait itu ya. The temple bisa diterjemahkan menjadi bait itu gitu ya. Nah, coba kita lihat di Peshitta, yaitu perjanjian baru di dalam bahasa Aramaik ya. Saya ambil dari website dukrana.com/Peshitta di sini dengan ayat yang sama. Saudara bisa lihat di layar ini adalah huruf atau aksara Syriak. Syriak itu adalah turunan dari bahasa Aramaik ya. Nah, di sini juga dijelaskan tidak ada kata Allah yang sejajar dengan kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia ya. Ini terjemahan ada dua terjemahan ke dalam bahasa Inggris ya. Sama sekali dua-duanya itu tidak ada kata Allah ya. Kalau kita klik ini munculnya di sini ya. Jadi kata per kata itu bisa dilihat ya. Nah, ini terakhirnya sama, temple. Temple kalau kita klik ya, bagaimana sih penyebutannya di dalam bahasa ini Syriak ini ya, Hakela. Di sini juga bisa Haikela ya. Tidak ada sekali lagi nama atau kata Allah di sini. Baik. Jadi kenapa sekali lagi kok muncul kata Ka'bah gitu ya? Sekali lagi jawabannya adalah karena dulunya ya, yang membantu penerjemahan Injil di Nusantara adalah saudara-saudara Muslim. Nah, mereka nggak tahu tentang bait suci ya, dan mereka memutuskan untuk menyalin nama atau istilah bait Allah gitu. Nah, ini dia yang ada di
pikiran mereka. Dan artinya memang sampai sekarang yang namanya bait Allah itu ini gitu ya. Ini dia bait Allah. Ya. Hanya orang Indonesia saja yang bilang bait suci di Yerusalem adalah bait Allah. Hanya orang Indonesia. Kenapa? Karena ya sejak kecil itu bacanya Alkitab LAI. Jadi dari kecil itu udah salah sampai besarnya salah gitu kan. Banyak saudara-saudara Kristen ya, terutama rohaniawannya juga ya. Begitu saya kasih tahu ini bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, kita harus mengacu kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Kita harus mengacu juga kepada KBBI sebagai Kamus Resmi Bahasa Indonesia supaya makna kata itu tidak ambigu. Supaya juga kalimatnya juga artinya juga tidak ambigu gitu. Nah, pada saat saya share, wah mereka banyak yang berpikir malah saya yang salah. Padahal ya salah atau benar ya kita harus lihat siapa yang berdiri di atas aturan, siapa yang tahu aturan. Gitu. Jadi kalau memang LAI menabrak aturan, membuat aturan yang baru ya, sebenarnya ini tidak bisa dibilang terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Tapi toh ya karena sudah lama ya ini tidak diubah ya, dan banyak pendukung LAI juga yang sama-sama tidak ngerti bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, makanya ya sama-sama nggak tahu aturan, jadi sama-sama merasa benar gitu ya. Sekalipun penerjemah LAI itu mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, atau ada juga mungkin yang mengerti bahasa Aramaik ya, pada saat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka harus juga mengerti kalau bahasa Indonesia ini punya aturan. Gitu ya. Jadi jangan buat aturan sendiri, jangan dilanggar gitu ya. Jangan berpikir kalau kita orang Indonesia pada saat kita menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa Indonesia sudah pasti itu benar, sudah pasti itu sesuai dengan kaidah tata bahasa. Belum tentu. Gitu. Makanya sejak SD kita belajar bahasa Indonesia gitu ya. Karena ada aturannya gitu. Nggak sembarangan bahasa itu ada. Ini bahasa pemersatu. Kalau buat definisi sendiri jadinya kan rancu gitu ya. Nah inilah yang merupakan kekurangan dan kesalahan fatal dari terjemahan LAI. Makanya muncul istilah bait Allah ini. Baik, itu aja dari saya. Semoga ini bisa memberi sedikit ya wawasan gitu. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.